Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Ibu Sefrika Entas, Magister Komputer. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 1 yang pertama ada saya Nadia Ramawati, NIM 1712494. Teman saya Muhammad Lutfi Mahfuz, NIM 1720294. Ada Raihan Farisa 1720784 dan Sandi Maulana 1720213. Kami dari kelas 175C02. Yang pertama metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berangkat dari sebuah paradigma yang sifatnya positivistik. Artinya, sebuah kejadian ada karena terdapat hubungan sebab akibat dengan kejadian yang lainnya. Akibat ada karena terdapat sebab yang telah terjadi di baliknya. Pada metode 1 ini akan dicari mengenai sebab akibat seperti korelasi yang terjadi antara variabel yang ada di dalam kejadian tersebut. Dalam proses penelitiannya, metode ini biasanya akan mengetahui sebab akibat yang sudah digunakan sejak proses awal perencanaan penelitian. Selain itu, penelitian diawali dengan adanya hipotesis yang ditentukan untuk menjadi titik awal dari pelaksanaan penelitian. Dalam menggunakan metode penelitian kuantitatif, seorang peneliti dapat untuk mencari orang lain dalam membantu proses pengembalian data. Hal ini dikarenakan tidak perlu adanya hubungan antara seorang peneliti dengan para informannya. Selain itu, metode ini sudah melihat dan melakukan setting latar belakang untuk para responden yang akan diambil datanya. Lapangannya sudah ditentukan untuk mendapatkan akurasi data yang tinggi. Hal lain yang perlu untuk dijadikan perhatian juga adalah metode kuantitatif memiliki teori untuk dibuktikan dan juga kenyataan yang ada sifat objektif. Selain proposal dan perencanaan metode ini selesai dilakukan, maka tidak dapat dilakukan perubahan lagi setelahnya. Next slide. Nah, kemudian metode 1 ini berangkat dari sebuah paradigma yang sifatnya interpretif atau juga dikenal dengan naturalistik. Artinya, metode ini dalam melihat sebuah kejadian memahami bahwa semua peristiwa ada kaitannya dengan satu sama lain. Pada metode ini biasanya akan muncul berbagai pertanyaan yang diawali dengan apa, bagaimana, dan juga mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, peneliti perlu untuk mengambil data di lapangan tersebut agar mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan. Metode penelitian kuantitatif tidak perlu untuk menggunakan hipotesis, tidak seperti pada metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini, peneliti perlu untuk langsung terjun ke lapangan untuk mengambil data yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan hubungan yang ada antara seorang peneliti dengan informannya harus didasari dengan adanya interaksi antara keduanya. Sementara itu, latar lapangan yang digunakan sifatnya lebih natural sehingga tidak perlu untuk melihat lebih dalam akan latar yang digunakan. Nah, realita yang ditemui oleh seorang peneliti kualitatif sifatnya lebih ke kesadaran yang dimiliki oleh para individunya. Selain itu, metode ini sifatnya untuk mengembangkan dari teori yang menjadi landasan pelaksanaannya. Pelaksanaannya berangkat dari sebuah kasus atau fenomena yang dianggap unik. Nah, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Royhan. Berikut ini adalah perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan jenis data. Kualitatif umumnya bersifat data penelitian, kualitatif bersifat deskripsi. Semakin banyak aspek, maka semakin lengkap data yang diteliti. Kuantitatif umumnya jenis data kuantitatif berupa angka. Adapun
yang bersifat deskriptif hanyalah menjadi pelengkap data utama yang berbentuk angka. Berdasarkan tujuan kualitatif, penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap pertanyaan yang diutarakan dalam perumusan masalah. Namun, tujuan penelitiannya akan terus berkembang dan disesuaikan dengan kondisi pada saat melakukan pengambilan dan analisis data. Kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab singkat pertanyaan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini akan mengarah pada hipotesa penelitian dan arah penelitian sudah dapat terlihat. 3. Berdasarkan instrumen yang digunakan. Kualitatif, instrumen yang digunakan adalah peneliti harus terjun langsung dalam penelitian agar dapat melihat dan merasakan fakta yang ada. Kualitatif, instrumen yang biasa digunakan yaitu angket, kuesioner, dan instrumen lainnya. Empat, berdasarkan objek penelitian. Kualitatif adalah lebih terpaku pada suatu penelitian objek, sedangkan kuantitatif bisa lebih banyak dari satu objek. 5. Berdasarkan orientasi. Kualitatif biasanya lebih berorientasi terhadap proses penelitian. Kalau kuantitatif lebih berorientasi terhadap hasil penelitian. 6. Berdasarkan proses. Kualitatif biasanya digunakan adalah prosesnya yaitu induktif. Kuantitatif, proses yang digunakan adalah deduktif dan induktif. 7. Berdasarkan sifat realitas. Kualitatif berlandaskan pada filsafat positivisme atau paradigma interpretif. Suatu objek atau realitas tidak dapat dilihat secara parsial atau dipecahkan dalam variabel. Sedangkan kuantitatif, realitas dipandang sebagai suatu yang konkret, dapat diamati menggunakan panca indera, dapat dikategorikan dalam bentuk, jenis, warna, dan perilaku, serta tidak berubah dan dapat diukur dan diverifikasi. Jadi penelitian hanya menentukan beberapa variabel dari objek yang diteliti yang kemudian dibuat instrumen untuk mengukurnya. Kemudian dilanjutkan oleh Sandi. Contoh data kualitatif dan kuantitatif. Contoh data kualitatif yaitu satu, orang Inggris lebih tinggi daripada orang Indonesia. Kalimat ini menunjukkan kualitas tinggi badan, namun kita tidak mengetahui seberapa tinggi badan orang Inggris dan tinggi badan orang Indonesia. Yang kedua, pelayanan transportasi umum yang buruk memicu kemacetan di ibu kota. Kualitas yang ditunjukkan dari contoh ini adalah buruknya layanan transportasi umum dan kemacetan. Namun, kita tidak mengetahui panjang kemacetan yang terjadi, jumlah kendaraan, dan sebagainya. Contoh data kuantitatif itu harga BBM naik ke angka Rp11.000. Contoh ini merupakan data kuantitatif karena angkanya jelas, yaitu naik menjadi Rp11.000. Contoh kedua itu seorang mantan karyawan kesulitan membuka usaha karena membutuhkan modal 500 juta. Contoh kuantitatif ini menunjukkan suatu kualitas yang dapat diukur dengan angka, yaitu modal sebesar 500 juta rupiah.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kami untuk mata kuliah mata kuliah metode penelitian. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.